Sebelum masuk ke dalam acara inti, saya juga ingin menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Ramadan ini akan ditutup dengan kegiatan charity atau donasi yang dilaksanakan oleh SD Tahfiz Metode Tes ke panti asuhan dan panti jompo. Sehingga silakan kepada Bapak Ibu apabila akan atau apabila ingin memberikan infak terbaiknya bisa menghubungi admin SD Tahfiz Metode Tes atau bisa juga menghubungi atau juga bisa menghubungi ke admin Gites. Jadi kegiatan charity ini kami juga bekerja sama bersama Gites atau Gerakan Harian Infak Metode Tes yang biasanya mengumpulkan infak setiap bulannya yang nanti insya Allah akan kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga memiliki kegiatan donasi 5.000 paket untuk kegiatan Ramadan hari ini bersama Gites. Sehingga mangga kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan infak terbaiknya bisa langsung menghubungi admin. Nah, langsung saja saya akan membacakan terlebih dahulu CV pemateri kita. Oh iya, apakah sudah pada tahu kegiatan hari ini temanya tentang apa? Insya Allah sudah tahu ya, Bapak Ibu. Hari ini kegiatannya adalah Tamasya Taklim Mama Soliha. Jadi memang kegiatan ini insya Allah mempersiapkan para ibu-ibu atau para mamah-mamah untuk menjadi mamah soliha. Kenapa itu penting? Karena memang bagaimana kita bisa mempersiapkan anak-anak yang solihah jika mamah-mamahnya juga belum solihah gitu ya. Karena ibu adalah madrasah pertama ya, seperti yang kita tahu. Dan untuk tema hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang sekolah itu bernama ibu menjadi pendamping anak penghafal Al-Quran. Bagaimana peran ibu menjadi penting bagi seorang penghafal Al-Quran atau seorang penghafal hadis misalnya. Bagaimana kita melihat juga dari kisah Imam Syafi'i gitu ya, yang ibunya sangat memperjuangkan anaknya untuk sampai menjadi seorang yang luar biasa gitu ya, sampai menggendong gitu kan ya untuk mengantarkan anaknya dari Gaza ke Mekah gitu ya. Sungguh luar biasa gitu perjuangan-perjuangan para ibu di zaman dahulu. Nah, perjuangan-perjuangan itu bukan hanya sampai di sana, bukan hanya sampai Imam Syafi'i, tapi kita mengharapkan bisa sampai kepada kita juga gitu ya. Terutama untuk para ibu-ibu, tapi tentu saja ya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama. Nah, oh ya ini ada menebar 5.000 paket bingkisan Ramadan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya langsung saja akan saya sampaikan CV pemateri kita hari ini. Beliau bernama Lia Ruslianti SSI. Mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi para orang tua di SD Tahfiz Metode Tes. Beliau lahir di Bandung 2 Februari 1983. Statusnya tentu saja menikah. Beliau merupakan istri dari Pak Jemi Gumilar SD. Beliau juga pasti tidak asing lagi ya bagi para orang tua di SD Tahfiz Metode Tes. Nah, Masya Allah ini ya, Bu Lia ini dikaruniai oleh 3 orang anak. Yang pertama Ahsan, usia 15 tahun, hari ini sudah hafalan 30 juz, Masya Allah. Kemudian Akmal, 10 tahun, hari ini hafalan sudah sampai 7 juz, Masya Allah ya. Kemudian Azkia, putri usia 3 tahun, hafalan sudah 1/4 juz. Masya Allah ya, kalau saya 3 tahun mungkin doa makan mungkin ya, baru doa makan gitu, Masya Allah. Tapi ini sudah 1/4 juz gitu ya. Mudah-mudahan jadi bekal juga bagi kita. Nomor HP beliau 085610134131. Beliau pendidikan S1-nya di Kimia ITB. Saat ini beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga
Sekretaris Yayasan Indonesia Khatam, dan guru ngaji untuk nenek-nenek. Masya Allah ya, nenek-nenek aja masih tetap mengaji, luar biasa. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada pemateri kita hari ini, kepada Ibu Lia, mangga saya persilahkan. Ya, hatur nuhun Bu Herlina. Sebelumnya bisa dijadikan co-host dulu, tapi yang akunnya Pak Jemi Ya, mau silahkan. share screen. Oh, udah ya? Bisa langsung share screen, Bu. Oh, bisa. Oh, iya. Oke. Mana ya? Nggak muncul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. saya putar dulu ya. Aduh. Dimatiin tuh kamera. Robi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu dan ada bapak juga ya, ibu-ibu dan bapak sekalian, di pagi hari ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap wajah di Zoom ini ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua gitu ya di pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada umatnya hingga akhir zaman gitu ya. Sekali lagi alhamdulillah kita bisa berkumpul ya Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah juga sudah hari ke-12 ya kita berada di bulan Ramadan. Semoga semangat Ramadannya tetap membara di dalam hati kita gitu ya. Tetap tetap bersemangat untuk kemudian meraih kemuliaan di bulan Ramadan ini seperti itu. Hatur nuhun kepada Bu Herlina yang tadi sudah menyampaikan perkenalannya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang bahasa saya sih mendampingi anak bersahabat dengan Al-Quran. Gambaran pertama yang saya tampilkan ini adalah anak saya yang pertama ya, Ahsan. Ini adalah momen-momen ketika Ahsan menuntaskan hafalan Qurannya 30 juz gitu. Saat takhusus di sekolah, ini saya ambil momennya karena luar biasa gitu ya, bersejarah kalau bagi saya dan keluarga gitu ya. Anak pertama yang kemudian alhamdulillah sudah tuntas menyetorkan hafalan Quran 30 juz dan insya Allah sekarang sedang murojaah terus-menerus. Ya, Ibu Bapak sekalian, ini mungkin perkenalan keluarga saya ya. Ahsan, suami saya Jami Gumilar, itu Ahsan yang di belakang, Akmal yang sekarang kelas 4 ya di SD Tahfiz, Ahsan di SMP Tahfiz Metode Tes, dan Azkia baru berusia 3 tahun. Ya biasanya subuh seperti ini saya ngajar nenek-nenek, kalau sekarang sih tadarusan ya. Kalau hari-hari biasa saya juga ngajar tahfiz, tapi kelasnya kelas lansia, kelas nenek-nenek. Gitu. Jadi yang usia-usia 70 tahunan gitu ya, 60-70 tahun di rumah. Ya ini Ahsan, Akmal, Azkia. Ahsan mulai menghafalnya dulu Agustus 2014, kurang lebih usia pada saat kelas 3 SD waktu itu. Akmal alhamdulillah sudah dari lebih awal lagi kalau Akmal gitu ya, tapi mulai menghafal itu ya ketika di SD Tahfiz. Kemudian untuk Azkia sudah mulai menghafal saya sejak dia lahir gitu ya, sejak saya mencoba untuk mengenalkannya sejak dalam kandungan. Ya yang dimaksud tadi mungkin 1/4 juz itu adalah memang menyetorkan hafalan di An-Naba, An-Nazi'at gitu ya, di Abasa, surat-surat di belakang ditambah
Al-Baqarah yang di depan gitu ya, karena memang pas itu bersamaan dengan menghafalnya Akmal di Al-Baqarah seperti itu, sehingga dia juga ikut mengikuti. Ya, memulai pembahasan kita gitu, Ibu dan Bapak sekalian ya. Saya awali dengan bahasan menapaki awal perjalanan. Kenapa disebut menapaki awal perjalanan? Karena bersama Al-Quran itu adalah sepanjang hayat gitu ya, bukan sampai selesai menghafal juz 30 juz gitu ya, tetapi bersama Al-Quran itu adalah sepanjang kehidupan baik diri kita ataupun kehidupan anak-anak kita. Maka di awal inilah kemudian kita perlu sekali untuk kemudian memastikan motif kita, niat kita gitu ya, motivasi kita dalam mendampingi anak-anak kita bersama dengan Al-Quran gitu ya, bersahabat dengan Al-Quran adalah kalau saya ini mungkin karena sharing gitu ya, mengawalinya dengan yang ini, surat Al-Baqarah ayat 2 yang sudah sangat baca dan sangat kita kenali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi gitu. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ibu dan Bapak sekalian, jadi yang harus pertama kali kita lakukan pada diri kita sebagai orang tua, sebagai diri pribadi bahkan dan juga sebagai orang tua adalah yakin tanpa tapi gitu. Jadi la raiba fihi. Ini sering sekali diingatkan oleh suami saya gitu ya. Tentang Al-Quran ini bahwa kita harus meyakininya tanpa tapi gitu, bukan hanya sekedar yakin, tapi nggak ada ragu gitu ya, nggak ada ragu. Jadi tidak kemudian misalkan seperti ini, wah kayaknya sih bisa sih misalkan anak saya menghafal Quran, tapi ngelihat ini mah, aduh gimana ya gitu. Nah, kalau sudah ada sedikit keraguan, apalagi keraguannya ada di dalam diri seorang ibu gitu ya, segera hapus gitu ya, karena apapun yang bersama Al-Quran itu insya Allah akan Allah mudahkan, sebagaimana keyakinan saya yang kedua gitu ya, di Quran surat Al-Qamar yang kemudian Allah sampaikan 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya, seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, setidaknya 2 ayat ini yang kemudian menghunjam di dalam diri seorang ibu gitu ya, bahwa bersama Al-Quran itu gitu ya, bersahabat dengan Al-Quran itu poinnya adalah kemauan. Makanya saya dikasih tanda petik, dicetak tebal, karena memang ini adalah kemauan, bukan hanya sekedar kemampuan gitu ya. Jika kemauannya ada, maka Allah bukakan jalan-jalan itu. Allah mudahkan jalan-jalan itu gitu ya. Di Quran surat yang lain juga Allah menyampaikan hal itu ya. Barang siapa yang berjihad, maka Allah tunjukkan jalan-jalannya. Jadi ketika kita sudah ada kemauan, kemudian kita bersungguh-sungguh berusaha mencari memperlihatkan kesungguhan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia gitu ya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan, Allah mudahkan jalan itu. Sebagaimana Allah pun memudahkan kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, untuk kemudian menghafal Al-Qur'an, untuk kemudian membaca Al-Qur'an, untuk kemudian mengajarkan Al-Qur'an gitu ya, untuk kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah mudahkan semuanya, asal satu hal kita mau gitu. Jika yang lainnya adalah menurut kemampuan, maka dengan Al-Quran ini babnya adalah bab kemauan. Maka kembali seperti di awal screen sebelumnya, la raiba fi, jangan ragu dulu dengan Qur'annya, gitu ya. Dan ini ayat sangat sering kita baca, gitu ya. Bahkan kalau dibilang ini sudah sangat hafal, karena dari kecil ketika kita tadarus pasti dari Al-Fatihah masuk ke Al-Baqarah, dan itu pasti masuk dalikal kitabul la raiba fi, itu dengan sendirinya masuk ke dalam otak kita ya. Ayat ini sudah sangat kita hafal. Maka la raiba fi, kita jangan ragu gitu dengan Quran ini. Kita jangan ragu dengan petunjuk ini gitu kan. Al-Quran ini petunjuk, Al-Quran ini peta. Dan bagi seorang ibu ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Keraguan bahwa tidak ada ragu bahwa Allah tuh pasti memudahkan kepada anak-anak kita.
gitu ya, untuk kemudian menapaki kehidupannya dengan Al-Qur'an. Untuk kemudian mengantar anak-anak kita bersahabat dengan Al-Qur'an hingga akhir hayatnya gitu. Kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Allah mudahkan jalannya sebagaimana di dalam Quran surat Al-Qamar yang Allah kemudian ulangi sampai 4 kali gitu ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Insya Allah gitu ya. Maka tanamkan dalam diri kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, bahwa bersama Al-Quran ini adalah sebuah kemudahan. Gitu ya. Kalaupun memang rasanya ada kesulitan, maka memohonlah gitu, memohonlah kepada Allah untuk kemudian Allah beri kemudahan. Ayat lain yang kemudian menjadi titik poin bagi saya gitu ya, sebagai seorang ibu dalam mendampingi anak untuk bersahabat dengan Al-Quran adalah Quran surat Toha ayat 2. Mungkin kalau di sini Ahsan dan Akmal setiap sahur selalu menonton film Umar bin Khattab gitu ya. Ini sangat terinspirasi sekali bagaimana sahabat Rasulullah Umar bin Khattab gitu ya masuk Islam gitu hanya karena mendengar ayat ini gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa gitu ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah gitu. Nah, di sini kalau bagi saya pribadi ini luar biasa ya, betul. Bukan untuk susah kok dengan Quran ini gitu ya. Umar saja yang saat itu mungkin sudah melihat filmnya gitu ya, ibu-ibu sekalian juga, yang sudah sangat mau marah kepada adiknya gitu ya. Ketika mendengarkan kemudian ayat ini, seolah tersirami gitu ya, hatinya yang sangat kering itu kemudian tersirami oleh cahaya Al-Quran gitu, bahwa Al-Quran ini dari Allah yang kemudian membuat bukan untuk diri kita susah, tetapi kembali lagi ke ayat Al-Qamar agar kita mudah gitu ya, kita mudah kok untuk mempelajarinya, kita mudah untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran ini gitu ya, kita mudah untuk mengambil hikmah, bahkan kita mudah untuk kemudian menggali mutiara-mutiara yang luar biasa di dalam Al-Quran. Apabila kita mau gitu ya, seperti itu. Kita akan mudah kemudian mengantarkan anak-anak kita juga apabila kita mau gitu ya. Apabila kita berusaha dengan semaksimal yang kita miliki kemampuan kita, dan Allah akan bukakan jalan itu. Dan memang Al-Quran ini bukan untuk menjadikan kita susah di dalam kehidupan kita gitu, tetapi untuk kemudian menjadikan kita mudah. Maka setidaknya 3 ayat ini yang kemudian menjadi pegangan saya, yang kemudian yang ayat pertama yang tadi Al-Baqarah ayat 2 itu sering diingatkan oleh suami saya gitu ya. Ketika misalkan sedikit ada keraguan, diingatkan lagi. Hati-hati karena memang keraguan inilah yang kemudian menyebabkan kesusahan gitu ya. Keraguan ini yang kemudian menyebabkan rasanya banyak likunya gitu, seperti itu. Tetapi ketika kemudian hati ini bulat, yakin gitu ya, kemudian Allah mudahkan, dan memang Al-Quran ini diturunkan bukan untuk kemudian kita menjadi susah. Nah, mudah-mudahan menapaki awal perjalanan kita membersamai atau mendampingi anak gitu ya, bersahabat dengan Al-Quran, ini menjadi pegangan yang sangat kokoh, ini menjadi motivasi yang membuat kita tidak pantang menyerah gitu ya, ketika misalkan mendapati anak kita sedang lemah, anak kita sedang malas gitu ya, seperti itu. Atau bahkan diri kita, ketika diri kita sedang lemah, diri kita sedang malas, kita kembali kepada apa yang menjadi motif, apa yang menjadi niat kita kemudian mendampingi kita atau mendampingi anak untuk bersahabat dengan Al-Quran. Bahkan kita berusaha untuk kita pun menjadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran semampu yang kita bisa. Seperti itu. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau ini 3 ayat ini yang kemudian bagi saya menjadi entry point-nya gitu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mencari gitu ya ayat-ayat yang lain yang kemudian ini ayat tersebut menjadikan pegangan yang sangat kuat di dalam keluarga gitu ya, atau dalam diri sendiri ketika mendampingi anak-anak kita bersahabat dengan Al-Quran. Nah, selain ayat Al-Quran 3 ayat Quran tadi gitu ya, Al-Baqarah ayat 2 gitu ya, kemudian Al-Qamar tadi ayat 17 ya, dan kemudian Quran surat Taha ayat 2 juga ini gitu ya. Juga
hadis ini yang kemudian selalu terngiang-ngiang di dalam benak saya gitu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Dan satu kebaikan ini dilipatkan gitu ya, menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf gitu ya, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf gitu ya. Sehingga ibu-ibu sekalian, membaca satu huruf dari Al-Quran itu sama dengan 10 kebaikan atau 10 hasanah. Bagaimana doa sapu jagat yang selalu kita panjatkan kepada Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah ini doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah? Kita berharap di dunia ini mendapat hasanah gitu ya. Hasanahnya itu apa? Nah, hasanah yang paling mudah yang dapat kita kerjakan, ibu-ibu sekalian, adalah dari Al-Quran. Masya Allah, gitu ya. Bagaimana pahala, gitu ya, atau balasan atas bacaan Al-Quran yang kemudian kita baca atau yang anak kita baca, gitu ya, yang oleh anak kita bacanya, gitu, itu setara atau sama dengan 10 hasanah, gitu ya. Jikalau 10 hasanah itu dikumpulkan dalam seperti misalkan satu hasanah itu satu paku, maka kalau misalkan kita baca huruf satu huruf ya itu ada 10 paku gitu ya misalkan. Ketika misalkan dan tidak mungkin anak kita atau kita membaca Al-Qur'an itu hanya satu huruf dari Al-Qur'an gitu ya. Ketika basmalah saja sudah lebih dari satu huruf bukan gitu ya. Luar biasa. Ketika basmalah anak kita membaca basmalah udah berapa huruf? Dia kumpulkan dan bukan untuk dia. Ketika anak kita belum balikan itu untuk kita sebagai orang tuanya gitu ya. Bagaimana 10 hasanah ini anak-anak kita selalu mengalir gitu ya, mengalir kepada kita sebagai orang tuanya ketika dia membacanya gitu. Hanya membacanya gitu. Apalagi kalau misalkan dia sedang mengulang hafalan luar biasa. Berarti dia mengulang-ulang ketika dia mengulang basmalah gitu. Terus-menerus berapa huruf itu kemudian dia ulangi gitu ya. Berarti pahalanya dikalikan dengan 10 kebaikan ini. Maka sangatlah luar biasa gitu ibu-ibu ya dengan Al-Qur'an ini gitu. Karena memang dengan Al-Qur'an ini apapun itu menjadi mulia dan memang ini gitu ya. Kita harus meyakini bahwa ini balasannya per huruf gitu, bukan lagi per ayat atau apalagi per surat, apalagi per Quran misalkan. Baru dibalas gitu atau diberikan pahalanya ketika kita sudah menghatamkan membaca 30 juz gitu. Tidak, tetapi per huruf. Ini mungkin sudah sangat sering didengar oleh ibu-ibu. Tapi bagaimana kemudian kita yakini tanpa keraguan gitu ya. Kita yakini tanpa keraguan dengan gitu ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang pahala membaca Al-Qur'an ini seperti itu. Sehingga ketika kita kemudian mendampingi anak kita gitu ya pada saat membaca, pada saat kemudian murojaah anak kita atau saat kemudian mungkin membaca dan murojaah gitu saat tilawah dan murojaah, maka sebetulnya kita sedang mendampingi anak kita untuk tadi memperbanyak hasanah-hasanah di dalam rumah kita gitu ya. Memperbanyak hasanah-hasanah di dalam keluarga kita seperti itu. Dan memperbanyak hasanah yang kemudian inilah yang kita minta bahkan setiap sholat, bahkan setiap saat mungkin ya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar gitu kan seperti itu. Nah, maka mari kita sama-sama gitu ya kembali kemudian meluruskan motif kita, meluruskan niatan kita gitu ya. Ketika kita mendampingi anak kita adalah kita ingin tadi gitu ya. Kita meyakini dengan sepenuh hati dengan tanpa keraguan dengan Al-Qur'an itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kemudahan gitu ya yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Dan pahala yang akan atau hasanah yang akan diberikan kepada kita gitu ya adalah tadi gitu, bahwa satu huruf setara dengan 10 hasanah. Kita yakini tanpa keraguan apa yang Rasulullah sampaikan. Karena memang ini menjadi motif paling utama yang kemudian kita harus yakini tadi tanpa keraguan sehingga ketika saat mendampingi anak kita tidak menjadi orang yang sering berputus asa gitu ya. Kita tidak menjadi orang yang sering mengeluh tetapi adalah kemudian mencari cara, mencari kemudian jalan-jalan supaya kemudian
kita bisa mengantarkan anak-anak kita bersahabat dengan Al-Qur'annya itu sampai seumur hidupnya, itu seperti itu. Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita melihat istilah kata gitu ya mendampingi, apa itu gitu ya? Kalau misalkan kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, bahwa arti kata mendampingi itu adalah menemani atau menyertai dekat-dekat. Ya artinya memang ya sering juga kita sering menyebut pendamping, misalkan kalau antara suami dengan istri gitu ya. Yang namanya pendamping suami istri kita lihat, nah mungkin masing-masing kita juga sama ya. Namanya suami istri itu pasti berdekatan gitu ya. Pasti selalu ya bersama-sama gitu kan, seperti itu. Nah, maka ketika kita babnya adalah mendampingi anak, berarti kita artinya di situ adalah menemani, menyertainya selalu dekat-dekat gitu ya dengan anak kita, seperti itu. Dan ini menjadi hal yang kenapa saya ambil dari arti katanya, supaya kita lebih ngeh bahwa yang namanya mendampingi itu ya berlekatan gitu ya, atau kalau di sini lagi, nah ini yang namanya bersahabat gitu ya, dekat, karib, kental gitu ya, seperti itu. Jadi inilah ketika namanya mendampingi anak bersahabat dengan Quran. Pertama, mendampinginya adalah kita berdekatan gitu ya, seperti itu. Kemudian bersahabat pun bagaimana mendekatkan anak untuk dekat, untuk menjadi karib, untuk menjadi kental, lekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Dan dengan teman-teman yang sama berdekatan juga bersahabat dengan Al-Qur'an. Ini adalah sedikit foto atau gambar ketika yang ini Ahsan gitu ya, di rumah ketika saya buka rumah tahfiz juga di rumah tahfiz tes yang pertama itu, karena ingin yaitu supaya Ahsan dan teman-temannya Ahsan gitu yang dekat di rumah itu sama-sama kemudian dekat dengan Al-Qur'an atau bersahabat dengan Al-Qur'an. Dan ini waktu dulu ketika Akmal masih belum sekolah gitu ya. Dia mungkin belum membaca Al-Qur'an, belum bisa bahkan membaca Al-Qur'an, tetapi mengikuti kakaknya, mengikuti abangnya, ikut-ikutan gitu ya. Dan ini adalah sarana saya gitu ya, media saya untuk kemudian mendekatkan anak dengan Al-Qur'an gitu ya, mendekatkan anak dengan orang-orang yang juga membaca Al-Qur'an gitu, seperti itu. Sehingga memang diperbanyak lingkungan yang kemudian mendekatkan dia dengan Al-Qur'an. Dan tentu saja sebagai orang tua mendampinginya gitu ya, mendampingi mereka ini kemudian untuk ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, sebagaimana kata pepatah kayak itu, barang siapa yang bersahabat dengan tukang minyak wangi, maka akan ketularan bau wanginya. Siapa yang dekat dengan pandai besi, maka sangat mungkin terciprat bara apinya. Maka ketika kita mendekatkan anak kita dengan Al-Qur'an, gitu ya, kita sangat mengharapkan ketularan bau wanginya bahasanya gitu ya. Kita sangat mengharapkan kemuliaan Al-Qur'an itu diperoleh oleh anak-anak kita gitu ya, seperti itu. Ketika anak-anak kita juga didekatkan dengan teman-temannya yang juga berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita berharap ada sebuah lingkungan yang kemudian membuat anak-anak kita pun terpacu kemudian untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu ya. Berlomba dengan teman-temannya dalam kebaikan seperti itu, sebagaimana yang Allah harapkan dari kita gitu ya, berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, bersahabat dengan Al-Qur'an, Ibu dan Bapak sekalian, adalah ketika artinya gitu ya, interaksi dengan Al-Qur'annya itu lebih intensif, lebih dekat, lebih lekat, dan lebih kental. Bagaimana mungkin kita gambarkan sohib itu atau sahabat itu ya, mungkin sering mendengar surat Abasa ya, Abasa gitu. Apa? Yang artinya itu apa? Wa sahibatihi wa akhi ya. Wa bani, wa sahibatihi wa bani gitu ya. Di situ dikatakan jadi pada saat itu kalau di Abasa kan akan berlarian gitu ya semuanya, bahkan di situ wa sahibatihi disebutnya sohib, di situ kan wa sahibatihi wa akhi. Jadi wa bani. Jadi akan lari pun dari orang terdekat pada saat itu. Jadi yang namanya sahabat itu ya sangat dekat. Interaksinya sangat intensif gitu ya. Sangat dekat, dan ya kita sangat berharap anak-anak kita itu adalah orang-orang yang kemudian interaksi dengan Al-Qur'annya itu sangat intensif gitu ya. Sering
dekat, lekat gitu ya, kental gitu seperti itu. Dan seperti karib gitu, kalau sahabat kan teman dengan sahabat itu beda gitu ya. Kalau teman hampir mungkin semua orang banyak temannya gitu ya, atau teman anak-anak kita juga banyak temannya. Tapi kalau bersahabat, di antara teman itu ada yang jadi sahabatnya. Ya mungkin kita juga sama gitu ya, seperti itu. Jadi saat berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu baik itu bentuknya membaca, memahami maknanya gitu, menghafalkannya atau mengamalkan, mengajarkan atau bahkan mendakwahkannya, maka sesungguhnya kita sedang menggunakan seluruh potensi dari tubuh ini. Dan itulah yang namanya bersahabat, menggunakan juga seluruh potensi dari tubuh kita gitu. Mata digunakan untuk melihat nih kalau lagi membaca gitu ya segala macam. Mata digunakan untuk melihat, mulut kita komat-kamit juga gitu ya, membaca atau mengejaknya gitu. Kemudian tangan kita dipakai untuk kemudian memegang mushafnya gitu. Otak berkonsentrasi dengan bacaan Qur'annya. Telinga kita mendengar apa yang kita baca. Kaki kemudian kita tata untuk duduk nyaman ketika kita membaca Al-Qur'an. Suara, pernafasan, semuanya kita berdayakan pada saat kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ketika anak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an juga dia berusaha sedang seperti itu gitu ya. Matanya digunakan, mulutnya digunakan, tangannya juga digunakan, gitu ya. Otaknya di dalam itu digunakan untuk kemudian berkonsentrasi, apalagi ketika dia menghafalkannya, dia sedang berusaha berkonsentrasi, mengalihkan fokusnya hanya dengan bacaan yang sedang dia baca, gitu ya. Kemudian telinganya mendengar apa yang dia bacakan, gitu ya. Atau misalkan dia juga mendengar murotal, gitu. Kakinya, kemudian suaranya, pernafasannya, semuanya diberdayakan seperti itu. Dan itulah yang kemudian dinamakan berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Dan kita harapkan memang ketika anak-anak kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an ini lebih intensif lagi gitu ya. Maka anak-anak kita sedang diupayakan untuk memang memiliki sahabat yang sahabatnya tuh kekal gitu ya, bisa sampai ke surga, yaitu Al-Qur'an, seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya kan motivasi, kemudian apa yang kemudian harus kita motivasi itu gitu ya, ketika anak-anak kita berusaha untuk dijadikan sebagai bersahabat dengan Al-Qur'an, maka yang selanjutnya di mana gitu ya kita mendampingi anak kita gitu untuk bersahabat dengan Al-Qur'an. Tentu saja kita sebagai ibu gitu ya atau ayah adalah kuncinya di rumah gitu kan, seperti itu. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Jadi ibu-ibu sekalian, tempat di mana memang harus sering dibacakan Al-Qur'an itu adalah rumah gitu ya. Kita berharap rumah-rumah kita tidak menjadi kuburan karena jarang sekali dibacakan Al-Qur'an gitu ya. Jarang sekali dipergunakan gitu ya untuk kemudian membaca Al-Qur'an. Kita pastikan ruangan di rumah kita pun sama gitu ya, di kamar, di ruang tamu misalkan, di ruang belajar atau di ruang keluarga gitu ya. Itu ada momen-momen di sana kemudian berinteraksi dengan Al-Qur'an, seperti itu gitu ya. Dan manajer rumah tentu saja kita sangat tahu adalah kita sebagai seorang ibu gitu ya. Sehingga ketika tadi di awal kita upayakan sebagai seorang ibu, kita memiliki keyakinan tanpa keraguan bahwa Al-Qur'an ini memang sesuatu yang sangat istimewa gitu ya, sangat mulia. Kemudian kita pun punya keyakinan tanpa ragu bahwa mendekatkan anak kita dengan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang mudah, yang kemudian Allah akan mudahkan gitu kan, seperti itu ya, akan Allah mudahkan. Dan bahwa kita yakin bahwa Al-Qur'an itu bukan membuat kita susah seperti Quran surat Toha tadi gitu ya. Kita yakin tanpa keraguan, dan kita yakin pula bahwa ketika di rumah kita lebih banyak lagi orang yang membaca Al-Qur'an, bahkan lebih banyak lagi intensitas bersama Al-Qur'annya, maka itu mengalirnya itu kan 10 hasanah per hurufnya gitu kan, seperti itu. Dan itu ketika seorang ibu memiliki keyakinan tanpa ragu itu, maka kita akan berusaha sekuat tenaga kita gitu ya, menjadikan rumah-rumah kita semua gitu ya, rumah-rumah yang kemudian senantiasa tersinari oleh cahaya Al-Qur'an, seperti itu. Dan yang bisa mengatur supaya rumah itu senantiasa tersinari oleh cahaya Al-Qur'an adalah kita sebagai ibu gitu, karena ibu adalah manajer rumah tangga gitu ya, yang kemudian mengatur sedemikian rupa bagaimana misalkan kita buat agenda bersamakah dengan anak gitu ya, dengan ayahnya gitu ya, untuk kemudian
bersahabat dengan Al-Quran seperti itu. Jadi ini menjadi sebuah kunci. Nah, kapan kita mendampingi anak? Ini pengalaman gitu ya, yang mungkin bisa jadi ibu-ibu sekalian memiliki cara lain gitu ya. Ini sebuah pengalaman yang mungkin bisa jadi berubah dan setiap orang berbeda gitu ya. Kalau saya di rumah mendampingi anak itu ya ketika pagi, berarti setelah sholat subuh kita mendampingi anak-anak tilawah minimal 10 menit saja gitu ya, minimal 10 menit. Alhamdulillah jika bisa sampai 30 menit gitu ya mendampingi anak. Tapi minimalnya ketika sibuk atau segala macam 10 menit kita dampingi atau bersama-sama dengan anak kemudian tilawah Al-Qur'an. Di siang hari, nah kalau saya biasanya untuk Ahsan dan Akmal karena usianya juga sudah lebih besar, kami membuat kesepakatan terlebih dahulu gitu ya, akan tilawah berapa sesi ini di siang hari gitu ya. Kemudian ketika sudah ada kesepakatan, oke, berarti kalau gitu nanti diingatkan. Bahkan kalau kayak ke Akmal, kadang saya sampai kemudian menanyakan, Akmal mau diingatkannya seperti apa gitu ya, supaya sama-sama enak gitu ketika kemudian diingatkan. Dan jika belum dikerjakan, baru kemudian ditemanin di sebelah. Jadi kita duduk di sebelah anak kita gitu untuk kemudian ketika mereka tilawah. Ketika malam, kapan? Yaitu setelah maghrib biasanya gitu ya, mendampingi anak dengan tilawah bersama atau murojaah bersama selama minimal 10 menit atau sampai bahkan 30 bahkan atau sampai isya dan isya gitu kan seperti itu. Itu bentuknya bisa tilawah bersama atau murojaah bersama. Atau setor murojaah atau setor hafalan seperti itu. Nah, untuk Askia yang batita, saya bilangnya bayi 3 tahun gitu ya. Ini pagi atau siang sambil bermain biasanya gitu ya. Saya bacakan berulang-ulang satu baris selama 10 menit gitu ya. Saya baca ulang 10 menit, kemudian hafal 10 menit. Jadi kurang lebih 20 menit kemudian mulut saya komat kamit gitu ya untuk kemudian membacakan satu baris dari Al-Qur'an. Gitu. Kemudian setelah maghrib itu bersama dengan kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya gitu ya, ini bareng-bareng dan biasanya kadang kalaupun saya tidak fokus di situ, biasanya Askia juga sudah dengan otomatis bawa Qur'annya sendiri dan dia baca, walaupun kadang bacanya kemana gitu ya, tapi biarkan saja karena itu sebagai bagian dari mendekatkan dia dengan Al-Qur'an. Nah, baru kemudian yang ini sebelum tidur dibacakan surat Al-Mulk, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 gitu ya. Ayat kursi, kemudian Al-Baqarah yang terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ini dilakukan setiap hari gitu ya. Dan alhamdulillah memang terakhir kemarin bagi saya ini sebuah hal yang ini, jadi yang seperempat juz itu ternyata kemarin nambah lagi dengan dia bisa membacakan Al-Mulk gitu ya, ayat 1 dan ayat 2 dan kalau bagi saya itu excited sekali gitu ya, sangat bersyukur. Oh ternyata apa yang dibaca setiap malam gitu, yang sepertinya dia tuh tidak mendengar gitu, ternyata bisa terekam gitu ya, seperti itu. Nah, alat bantu yang digunakan adalah menggunakan metode tes gitu ya, Al-Qur'an metode tes, Al-Qur'an Ain dan aplikasi Ain yang yang ditemukan atau oleh abinya gitu seperti itu. Nah, kapan juga kita mendampingi anak adalah saat anak lemah semangat. Ini foto pertama adalah ketika Ahsan dulu gitu ya, masih awal-awal menghafal di rumah, sedang mungkin memang lemah semangat karena memang pas lagi sakit juga. Kemudian saat itu saya ceritakan karena saya juga pernah mengalami gitu ya ketika sakit, kemudian karena memang sudah jadwalnya tahfiz, kemudian saya paksakan diri saya untuk menghafal Quran saat itu dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah obat gitu. Kemudian saya sampaikan kepada Ahsan, alhamdulillah dia kemudian mau, dan teman-temannya juga karena teman-temannya juga udah datang ke rumah gitu ya, akhirnya dia mau, dia menghafal dan luar biasanya gitu setelah selesai, Umi badan aku kok enakan ya katanya gitu, malah seperti itu. Dan ini yang gambar kedua adalah saat Ahsan mau menyetorkan hafalan terakhirnya. Kenapa disebut saat anak merasa putus asa, saya di sini gitu ya. Karena pada saat itu luar biasa ujian Ahsan ketika di akhir mau menyetorkan hafalan 30 juznya, itu satu halaman itu luar biasa sulit gitu ya, terasa sulit oleh dia gitu ya, untuk kemudian dihafalkan, sampai kemudian saya dengan abinya juga ya kita ngobrol bertiga, kemudian luar biasanya sentuhan dari seorang ayah saat itu gitu ya, bagaimana abinya di sana hanya kemudian mengelusnya gitu ya, dan kita tidak memaksa bahwa ya kalau Ahsan memang tidak ini silahkan, tidak masalah gitu untuk tidak menyelesaikan hari itu, hari Jumat gitu ya.
Tapi kemudian dia baru berusaha dan kemudian alhamdulillah bisa menyetorkan 30 juz gitu, seperti itu. Nah, ini satu hal lagi yang menjadi perhatian saya gitu ya. Ini oleh Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz gitu ya. Tidakkah kita bahagia dan bersyukur menjadi manusia yang lidahnya paling banyak mengucapkan ayat-ayat Allah gitu ya. Sementara manusia lain lidahnya paling banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia. Ya kita harus bersyukur ketika ini mungkin bab pendampingan itu adalah bab seorang ibu mensyukuri gitu ya, bahwa anak kita sudah mau gitu ya menjadi manusia yang lidahnya lebih banyak mengucapkan ayat-ayat Allah pada saat apa? Tentu saja pada saat dia berinteraksi dengan Quran, pada saat dia tilawah, pada saat dia murojaah, pada saat dia tahfiz gitu ya. Sesungguhnya anak-anak kita sedang berusaha memperbanyak menjadi manusia yang lidahnya paling banyak mengucapkan ayat-ayat Allah. Dan ini sebagai seorang ibu patut kita sangat harus kita syukuri gitu ya. Walaupun apapun yang anak kita lakukan dengan Al-Quran, kita harus mensyukurinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Herlina. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair kepada Bu Lia yang telah menyampaikan materinya hari ini. Masya Allah sangat menginspirasi ya. Bahwa ternyata kita harus yakin dulu gitu. Itu kunci utamanya gitu ya. Masya Allah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya, Ayah Bunda. Dari data DPD. Ya. Ya, ada Teh Tini yang dari Rancamanyar, ada dari Andir. Silahkan yang mau bertanya. Boleh raise hand dulu atau langsung open mic. Silahkan Bapak Ibu. Kita ada sesi tanya jawab. Ya tadi, Masya Allah ya, ada beberapa tips juga dari Bu Lia tentang kapan waktu-waktu yang bisa digunakan untuk mendampingi anak gitu ya. Tadi ada waktu pagi, siang, dan malam, dan berapa lama durasinya gitu ya. Termasuk untuk anak usia batita, ternyata bisa kita selingi sambil bermain ya Bu ya. Masya Allah. Dan luar biasa tadi gitu ya, ketika tidak sengaja untuk dihafalkan, tetapi dibaca setiap hari, itu ya lama-lama ternyata akan ingat juga gitu ya, akan hafal juga. Masya Allah. Nah silahkan bagi ayah bunda, apabila ada pertanyaan, atau sudah punya ini semua ya, sudah punya, oh saya akan seperti ini di rumah gitu. Pematerinya sudah sangat ini ya, sudah sangat menggambarkan harus seperti apa gitu ya. Sudah cukup jelas nampaknya ya, Bu Herlina. Iya, sudah cukup jelas, Masya Allah. Ya. Ini ada ini ada pertanyaan melalui chat ya Bu, saya bacakan. Dari Bu Surtika Dewi. Pertanyaannya, bagaimana jika ayahnya tidak pernah mau membersamai, menyemangati, mengajarkan anak-anak belajar Al-Quran? Saya merasa sendirian, menasehati terus-menerus anak-anak. Nah, seperti apa nih Bunda? Maaf, seperti apa ya Bu ya ini kalau kondisinya? Ayahnya kurang menyemangati, katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya Bu Herlina. Ya, silahkan Bu. Ya. Pertama mungkin kita insya Allah tidak sendiri ya Ibu. Jika Ibu merasa kesendirian, enggak, kita bersama ibu-ibu yang lain, dan kita pun ada Allah gitu ya, ada Allah. Karena kita sedang berusaha mendekatkan anak kita dengan Allah melalui Al-Quran ini, seperti itu gitu ya. Dan ya yang perlu di samping kemudian nanti ada pokok bahasan, kalau ini jadinya karena dengan ayah ya, dengan suami ibu berarti gitu, dengan suami ini ada dua pokok bahasan kalau biasanya saya ambil ya. Pertama memang dengan anaknya, kalau dengan anak insya Allah kita tadi ya
sudah saya sampaikan gitu ya, kita yakini terlebih dahulu, kita banyak berdoa juga pada Allah gitu ya, banyak beristighfar, kemudian tadi mencoba membuat kapan-kapan pendampingannya gitu ya, seperti itu, mengagendakan kapan-kapan kita akan mendampingi anak kita dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu, seperti itu. Nah, itu dengan anak. Kemudian dengan ayah ada bab bagaimana tentang dengan suami istri gitu ya. Nah, ini mengingatkan suami gitu ya. Itu tentu saja caranya dengan cara terbaik gitu ya, dan ada momen-momen khusus yang kemudian bisa kita gunakan untuk kemudian mengingatkan, bukan mengingatkan atau ya mengajak suami untuk sama-sama juga berinteraksi dengan Al-Qur'an gitu ya, untuk dirinya, bahkan kemudian untuk sama-sama nantinya memotivasi anak gitu ya untuk bersama Al-Qur'an. Nah, Ibu bisa mungkin Ibu tahu gitu ya, melihat di rumah kira-kira kapan yang biasanya enak ngomong sama suami gitu. Dan mungkin ini caranya tiap-tiap orang beda gitu ya. Ada yang misalkan tentu saja kalau ngajak ngobrol dengan suami mungkin tidak pada saat dia pulang kerja sedang lelah atau segala macam, kemudian tiba-tiba kita ngajak ngobrol gitu ya. Nah, terus kemudian tapi kemudian ada momen-momen khusus mungkin ya yang sedang enak ngobrolnya. Nah, kemudian kita masuk mengajak suami kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan ketika suami kita juga berinteraksi dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, kita juga terus kemudian mendoakan gitu ya, berdoa kepada Allah supaya kita, keluarga kita gitu dekat dengan Al-Qur'an. Nah, nanti Allah pertemukan, Allah mudahkan. Nah, setelah itu kita bisa bersama-sama dengan suami untuk kemudian memotivasi anak untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Indri Jihan Soraya. Bagaimana pendekatan kepada anak untuk membaca Al-Quran daripada gadget? Nah, gadget. Ya, bismillah. Terkait gadget ini, ya apalagi sekarang sedang kondisi belajar online juga gitu ya. Nah, kalau saya di rumah, ini juga mengikuti apa yang dipelajari di parenting kalau saya gitu ya. Seperti mungkin kemarin kita sudah mengikuti parenting dari Ibu Lilis gitu kan, seperti itu ya. Jadi memang kalau terkait gadget, seperti yang disampaikan juga Bu Lilis gitu ya, selintas waktu kemarin itu kan membuat kesepakatan dengan anak gitu, seperti itu. Termasuk mungkin kalau untuk anak SD juga itu sudah bisa dibuatkan kesepakatan gitu ya, berapa lama menggunakan gadgetnya gitu. Dan membuat kesepakatan ini sebetulnya sudah kalau saya sih dulu memang udah dari kecil juga sering ngajak ngobrol anak gitu ya. Ngajak ngobrol sehingga memang pada saat sekarang juga kondisi seperti itu ya sama diajak ngobrol lagi, terus kemudian bersama-sama ngobrol dalam suasana yang nyaman gitu ngobrolnya juga ya, sambil makan, sambil gegelehan gitu budak teh kan. Nah, sambil itu karena sambil ngomong jadi ngobrolnya enak kumahanya. Kadang kita juga menyampaikan kalau saya menyampaikan aduh nggak enak nah Umi mah ya kata abang Umi mah nggak enak kalau ngelihat abang kan ngelihat HP begitunya, terus yang dilihatnya apa. Nah, jadi bareng habis ngobrol kemudian kira-kira kumahanya baiknya gitu. Dan ya karena kita kan pengen di rumah ini juga nggak mau cete Umi teh kalau misalnya rumah teh jadi kuburan. Suka saya tanya mau nggak abang sama rumahnya jadi kuburan gitu ya. Nah, disebutkan yang tadi gitu kalau saya tuh. Nah, kata Rasul gini, kalau misalkan di rumah nggak pernah dibacakan Quran, jadi kayak kuburan. Nah, kira-kira mau nggak cicing di kuburan gitu? Atau suatu saat saya ajakin ke kuburan juga ya. Nah, kalau di kuburan kan kayak gitu tuh kondisinya gitu. Nah, kira-kira, nah dibalik lagi, baru habis ngobrol ada kesepakatan dan ditulis. Kalau kan karena Ahsan sama Ahmad sudah ini yang dibuat gitu ya. Kemarin juga sama dituliskan, misalkan gadgetnya berapa lama, apa saja yang akan dilihat di gadget gitu ya, sampai kemudian perjanjiannya saya akan menggunakan gadget itu gitu ya, dan tidak melanggar aturan syariat Islam gitu ya, aturan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu di situ ya, karena kan di Pancasila juga memang misalkan yang tidak senonoh atau apa gitu ya, kata-kata buruk seperti itu. Nah, dipastikan ya walaupun namanya juga anak nanti pas keberjalanannya nih, misalkan tiba-tiba gadgetnya apa gitu terlalu lama lagi tidak sesuai dengan perjanjian, maka saya bawa lagi tuh kertas perjanjiannya. Nah, ini kan sudah janji kumaha ya gitu. Nah, nanti biasanya dia malu sendiri juga gitu ya, terus mencoba memperbaiki. Nah, pertama itu dengan gadgetnya. Terus yang kedua tadi ada jadwal kemudian di rumah untuk kemudian berinteraksi dengan Quran.
Apakah tadi misalkan kesepakatannya oke, subuh, misalkan siang hari juga ada kesepakatan, terus kemudian malam gitu ya, seperti itu. Nah, itu disepakati, dan kesepakatan itu ya kita komitmen dengan kesepakatan itu untuk dijalani bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu. Dan ini sudah sekalian berarti menjawab pertanyaan dari Bu Erni ya, kurang lebih sama untuk mendengarkan lagu dan main game juga ya. Nah, tapi ini ada pertanyaan lanjutan yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya mungkin ya. Bagaimana katanya jika penggunaan gadget ini tidak terhindarkan, kemudian motivasi orang tuanya terlalu kuat sehingga malah membebani anaknya gitu. Jadi terbebani dengan keinginan orang tua. Seperti apa nih, Bu? Iya. Terkait apa? Kalau saya lupa yang pertamanya apa dulu tadi teh? Tadi itu kan tentang penggunaan gadget ya. Ya, penggunaan gadget. Ya, bagaimana kalau ternyata penggunaan gadgetnya tidak terhindarkan, kemudian orang tua misalnya memberikan motivasinya tuh terlalu kuat. Nah, itu dua hal ya, bentar. Berarti dua hal yang kita bagi dua ya pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait gadgetnya ya, berarti Bu Herlina ya. Nah, misalkan memang akhirnya si anak seharian menggunakan gadgetnya. Ya, jadi jika si anak seharian menggunakan gadgetnya, saya pantau biasanya pakai gadget lagi gitu, mantaunya gitu. Jadi misalkan saya di kantor nih ya, saya di kantor ya. Nah, anak kan di rumah pakai gadget kan, dah seharian. Nah, itu dipastikan lagi. Jadi telepon, asalnya di WA, gimana Mal, apa gitu ya, udah belum setorannya sama Bu Fuah, misalkan kayak gitu. Nah, nanti dijawab, ya kita ya percaya aja dulu apa yang anak sampaikan gitu ya. Nah, terus nanti jam berapa lagi, kalau belum dijawab, telepon, di video call gitu ya. Jadi upayakan tetap terhubung dengan anak ketika memang kita jauh gitu ya. Ketika misalnya memang gadgetnya udah seharian dengan anak. Tapi kalau di rumah mah ya udah tinggal disusul aja gitu. Kalau saya biasanya karena anak-anak di atas, nah kadang jadi ada perjanjian. Kalau saya nih karena memang atas bawah rumahnya, kemudian saya juga harus ngurus Askia gitu ya, ngasuh. Nah, biasanya udah deh sekarang belajarnya kalian di bawah sehingga Umi bisa melihat gitu ya, apa saja yang kemudian Ahsan sama Akmal lakukan gitu dengan selama belajar menggunakan gadget gitu, seperti itu. Dan saya masih bisa ngasuh dan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain gitu, seperti itu. Jadi bareng-bareng gitu ya. Misalnya saya juga di depan laptop ngerjain apa gitu ya, atau masuk Askia dan segala macam, tapi berkumpul di bawah bersama-sama gitu. Atau misalnya barengan semuanya di atas gitu. Dengan sayanya seperti itu. Jadi artinya mungkin ya silakan Bu. Ya artinya jadi tadi karena sudah punya kesepakatan sehingga memang disiasati supaya kesepakatan itu berjalan. Mungkin gitu ya Bu Herlina untuk yang terus yang keduanya adalah terkait dengan keinginan orang tua yang begitu kuat gitu ya. Itu pernah saya alami di Ahsan waktu itu, sampai akhirnya saya lupa bersyukur dengan pencapaian anak. Jadi terlalu tinggi saya keinginannya terhadap Ahsan gitu ya, seperti itu. Dan itu saya sadari saya salah gitu. Saya istighfar, saya perbaiki diri gitu ya. Kemudian saya juga minta maaf kepada Ahsan. Nah, karena memang itu pernah akhirnya sangat menghambat interaksi Ahsan dengan Al-Qur'an akhirnya. Karena sayanya keterlaluan, bukan abinya, sayanya yang keterlaluan. Sampai saya diingatkan oleh abinya, Umi coba bersyukur dengan apa yang sudah Ahsan lakukan gitu ya. Nah, dari situ saya mencoba melapangkan dada saya dengan Ahsan. Saya peluk Ahsan, saya minta maaf, saya kemudian perbaiki, ya bilang, Abang maafin Umi ya, Umi terlalu berkeinginan besar segala macam gitu ya, karena posisinya ada di saya. Saya luluskan, saya kemudian juga memohon ampun, dan kemudian dari situ kemudian Ahsan setelah itu luar biasa termasuk dalam belajar gitu ya, dalam apapun ternyata dia ketika sayanya bersyukur dengan sekecil apapun gitu ya, misalkan gini, padahal kalau dibandingkan dengan anak lain mah udah kemana gitu ya. Waktu itu ada anak tetangga saya kan diajakin tuh karena memang di rumah tahfiz, diajakin bareng. Oh itu Raka udah sampai kemana gitu bacaannya gitu ya, Ahsan masih di situ aja dan sangat susah. Nah gitu, dan saya membandingkan dan segala macam gitu. Nah itulah pada akhirnya malah ke Ahsannya juga jadi nggak maju gitu ya, dan ke sayanya juga jadi malah semakin ini teh gimana sih, wah gitu. Jadi banyak sayanya yang tidak nyaman gitu ya, seperti itu. Nah akhirnya suami saya mengingatkan, coba Umi lapangkan dada, bersyukur
Allah mengingatkan, la in syakartum la azidannakum gitu kan. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah gitu ya nikmatnya. Tetapi barang siapa ingkar, maka azab Allah siap-siapnya gitu ya. Ketika abinya mengingatkan itu, saya Masya Allah istighfar, saya yaitu akhirnya syukuri sekecil apapun. Kadang kan tampak kecil padahal bukan kecil gitu ya. Itu usaha anak saya gitu kan, seperti itu. Udah bersyukur, di situ latihan terus bersyukur, makanya luar biasa kadang luar biasa ya. Akhirnya saya melihat sisi positif Ahsan luar biasa gitu ya. Oh iya, ternyata dia bisa bertahan mengulang-ulang satu ayat yang mungkin saya juga pada saat itu ya, saya juga merasakan misalkan pada saat menghafal Al-Jin gitu ya. Begitu banyak orang yang sangat kesulitan menghafalkan Al-Jin. Dan ternyata Ahsan juga sama merasakan itu. Ketika kemarin Akmal mau lomba surat Al-Jin tuh cerita Ahsan gitu. Mang, dulu tuh abang sampai nangis mal katanya gitu ya untuk baca Al-Jin itu katanya gitu. Tapi abang jalanin, woi gaya kan ngasih motivasinya gitu ya. Abang jalanin mal gitu ya, ulang-ulang Al-Jin. Alhamdulillah katanya hafal gitu kan, seperti itu. Dan itu pun yang waktu itu saya juga motivasi sama Bang dulu juga Umi ya ngafalin Al-Jin teh, ya Allah, balik deh salah kene, masih kene bolak-balik. Tapi ketika oh iya kemudian Umi teh ingat gitu akhirnya. Tapi diulang-ulang juga ada pahalanya banyak ya Bang ya gitu. Akhirnya motivasi. Nah, dari situ kemudian ketika kita tadi mensyukuri ketercapaian anak sekecil apapun, Allah berikan lagi, Allah tambahkan, mudahkan lagi gitu ya jalan-jalannya seperti itu. Allah alam bisawab. Selanjutnya jadi banyak. Masya Allah. Sebetulnya ini pertanyaannya masih banyak ya, tapi waktu kita terbatas. Iya. Nanti dicatat aja kali ya. Nanti saya jawab aja Bu Herlina. Kasihan kalau nggak dijawab. Oh, iya, nanti mungkin ini bisa dilihat, di-sharekan jawabannya mungkin ya. Mudah-mudahan. Oh iya, siap. Jadi mungkin kalau yang tadi beberapa pertanyaan sebetulnya hampir sama ya. Jadi memang kalau yang tadi saya pahami dari yang disampaikan oleh Bu Lia adalah tetap mendengarkan masukan dari anak atau kondisi anak itu seperti apa ya Bu ya. Jadi tidak otoriter gitu ya, tapi ya anaknya sedang kenapa ya, mungkin kan bisa sedang semangat atau tidak, seperti itu mungkin ya. Ya, dan satu hal mungkin terakhir ya, ini yang saya kira karena kembali tadi yang ke Ahsan gitu, yang karena sudah selesai juga. Sempat saya kira saya terlalu memang mendominasi ke anak, terlalu banyak ininya menekan Ahsan gitu. Nah kemudian terakhir kemarin pas Ahsan di sekolah tuh sempat kan ada di hypno teaching gitu ya, seperti itu sama gurunya. Dan ketika dihipnotis bahasanya gitulah, kemudian pas ditanyakan hampir setiap siswa waktu SMP itu kan ditanya ya tempat ternyaman yang kemudian anak-anak senangi gitu ya. Dan luar biasa ini cerita dari gurunya ya, dari Bu Tanti gitu. Kalau Ahsan menjawab gitu, kalian ini kok Ahsan jawabnya lain dari anak-anak yang lain katanya gitu ya. Jadi tempat ternyaman yang dia rasakan adalah dipelukan uminya gitu, seperti itu. Dan di situ saya juga ngerasa, wah subhanallah ya, ternyata ada bekas ya, bukan ada rasa yang ini gitu ya dalam gitu ketika dia bersama orang. Allah bisa Bapak. Masya Allah. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Hanya satu pertanyaan lagi, tapi pertanyaan yang lain tadi sudah saya screenshot, insya Allah nanti saya sampaikan ke Bu Lia. Pertanyaan terakhirnya itu adalah tentang lingkungan nih Bu, bagaimana caranya mengkondisikan anak agar kondusif menghafal Al-Quran, sedangkan teman-temannya di rumah tidak ada yang suka mengaji. Nah. Iya, gitu ya. Saya anak-anaknya diajak main di rumah saya. Kalau saya pola yang pernah saya lakukan di Ahsan dan juga di Akmal tuh, anak-anaknya saya ajak dulu ke rumah gitu ya. Saya sediakan mainannya di rumah. Walaupun memang di beberapa hal, maksudnya main ke lapang, main bola segala macam pasti di luar gitu ya, seperti itu. Tapi di beberapa waktu ada di rumah, dan saat itulah kemudian saya pun mendidik sekalian anak-anak tetangga gitu ya, seperti itu. Seperti itu sih mungkin, wallahu alam. Jadi kita yang menyediakan lingkungan yang ya, akhirnya kalau saya sih menyediakan lingkungannya, dan saya kerjasama dengan tetangga gitu, dengan tetangga, dengan ibunya gitu, dengan ibu-ibunya, kayak misalkan saya dengan tetangga sebelah tuh dengan ini atau dengan yang mana saya memang dengan ibunya ngobrol, teh nanti kalau misalkan Akmal ke situ gitu ya, beberapa hal kita komunikasi, nanti tolong begini gitu. Dan alhamdulillah misalkan kalaupun tidak dalam Quran, pasti misalkan ke masjid, itu pasti ke masjid gitu ya, karena memang kita akhirnya saling terhubung, saya dengan
ibunya teman anak-anak saya gitu, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, alhamdulillah sudah lewat ya jamnya. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah mengirimkan pertanyaan tetapi belum bisa terjawab secara langsung sekarang. Insya Allah akan saya teruskan kepada Bu Lia. Nanti insya Allah di-share kembali gitu ya. Nah, untuk saat ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk tamasya yang pertama ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disimpulkan dulu dari Ibu? Ya, terakhir, mari di Ramadan ini ibu dan bapak sekalian, saatnya momen yang istimewa gitu ya, momen luar biasa. Kita luruskan niat kita untuk apa kita mendekatkan anak kita dengan Al-Quran itu untuk apa gitu ya. Sesungguhnya kita ingin mendekatkan anak kita dengan Al-Quran itu supaya mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan Rasulullah gitu ya, seperti itu. Dan kemudian kita yakini tanpa keraguan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang mudah untuk kita pelajari gitu ya. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk membuat kita susah. Itu kita yakini dengan baik gitu ya. Dan kemudian mari kita syukuri gitu ya. Kita syukuri lisan anak-anak kita ketika mereka membaca Al-Quran. Sesungguhnya mereka sedang dipilih oleh Allah lidahnya untuk kemudian lebih banyak membaca ayat-ayat Allah. Dan kita sangat berharap Allah kemudian menjaga anak-anak kita gitu ya, menjaga anak-anak kita sampai akhir hayatnya bersama Al-Quran, seperti itu. Terakhir mungkin sebelum ditutup gitu ya, mari kita sama-sama berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana lil Qur'ani hafadhah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian apabila ada yang salah kata dari saya ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, mohon untuk tidak dulu live ya, karena kita akan ada sesi foto dulu dokumentasi ya. Nah, sebelum ke sesi dokumentasi, sedikit saya beberapa poin yang saya ambil gitu ya dari materi hari ini. Itu yang pertama, yakin tanpa ragu bahwa kita pasti bisa, anak-anak kita juga pasti bisa. Yang kedua adalah meluruskan motif atau niat. Jangan sampai karena hal lain, tapi hanya karena Allah gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, tetap memberikan yang utama juga ya, lingkungan. Itulah kenapa SD Tahfiz Metode Tes salah satunya menyebutkan bahwa kami adalah rumah kedua bagi penghafal Al-Quran gitu. Jadi tetap rumah pertamanya adalah rumah masing-masing dan kami memberikan lingkungan gitu ya di SD Tahfiz Metode Tes ini sebagai rumah kedua bagi penghafal Al-Quran. Yang keempat adalah mendampingi. Itu artinya menemani dekat gitu ya. Jadi bukan memerintahkan, bukan menyuruh gitu ya, tetapi mendampingi adalah menemani dengan dekat gitu. Kemudian kita bersahabat dengan Al-Quran, artinya kita pun sebagai orang tuanya tetap berinteraksi dengan lekat dengan Al-Quran gitu. Dan selanjutnya adalah ibu adalah kunci. Kenapa? Karena ibu-ibu adalah manajer di rumah gitu ya. Dan yang terakhir, kalau yang saya tangkap gitu ya, terus libatkan Allah gitu. Terus libatkan Allah, jangan sampai terkadang kita merasa bahwa ini semua adalah atas usaha saya, atas usaha anak-anak saya. Padahal
itu semua tuh ada pada Allah gitu. Makanya tadi kalau yang disampaikan oleh Bu Lia adalah selalu bersyukur. Nah, alhamdulillah Ayah Bunda semua, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan sampai sekarang. Nah, sekarang kita mau dokumentasi dulu. Sudah siap tim dokumentasi? Oke, kita akan dokumentasi. Ada 3 slide ya, Bapak Ibu. Jadi 3 kali ya kita fotonya. Oke, sekarang slide pertama dulu. Slide pertama, siap. Sudah siap on cam ya, Bapak Ibu? Dibuka kameranya? Sudah. Saja nanti kita tidak tahu ya. Oke, on cam dulu, siap-siap dulu, dibuka kameranya. Oke. Nah, sekarang kita foto dulu untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Sekarang siap-siap yang slide kedua. On cam, bisa tersenyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Selanjutnya, untuk slide yang ketiga. Silakan on cam juga. Jangan lupa tersenyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada Ayah Bunda yang hari ini sudah bergabung. Saya juga mau mengingatkan kembali bahwa akhir dari kegiatan Ramadan di SD Tahfiz ini akan kami tutup dengan sebuah charity atau donasi ke panti asuhan dan panti jompo. Selain itu juga ada menebar 5.000 bingkisan cinta gitu ya di Ramadan ini. Bagi ayah bunda yang mau memberikan infak terbaiknya, silakan bisa menghubungi admin GITES atau admin SD Tahfiz. Nah, ini salurkan. Selain itu, kalau untuk metode tes itu memiliki terputus-putus atau kaleng GITES. Nah, itu bisa digunakan dan nanti hasil GITES tersebut akan kami sampaikan ke panti asuhan dan panti jompo di kegiatan charity nanti di akhir Ramadan. Jadi nanti silahkan, nah ini ya 5.000 paket lebaran, silahkan bisa menghubungi nomor tertera atau bisa menghubungi guru-guru di SD Tahfiz metode tes gitu ya untuk informasi lebih lanjut bisa. Nah, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf dari saya apabila ada salah-salah kata. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa tamasya ini masih ada kegiatannya di minggu berikutnya ya. Jadi ditunggu saja, nanti akan kami share kembali link untuk kegiatan di pekan depan. Ya, terima kasih sudah mengikuti hari ini. Boleh bisa mulai live juga, mangga. Hatur nuhun Bu Herlina, mangga Kasadayana, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Wilujeng beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat semuanya, Telia. Assalamualaikum. Buat semuanya. Assalamualaikum. Salam. Izin live juga ya. Mangga Wilujeng.
الذي